Masuk. Oke, terima kasih. Insyaallah kan segera kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bertemu di acara diseminasi secara positif. Sebelumnya, mari di pertemuan secara daring ini kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya izin dulu ya untuk share screen. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sampun. Ya, Bapak Ibu sekalian, insyaallah untuk hari ini saya akan diseminasi ya terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini terkait dengan tugas saya sebagai CGP Rekognisi di Angkatan 10 ya, sebagai tugas sehingga pada kesempatan siang hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian melalui daring di dunia maya untuk mendiseminasikan terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif di program guru penggerak ini di modul 1.4. Ini nama saya. Dan selanjutnya Bapak Ibu nanti yang perlu kita pelajari, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian itu terkait dengan konsep inti dari budaya positif. Ada beberapa hal yang perlu nanti kita pelajari bersama. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai seorang guru, dan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi itu nanti Bapak Ibu yang perlu kita pelajari bersama-sama di kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Ada 6 item nanti yang akan kita pelajari ya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Yang pertama itu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Jadi ini sesuai dengan konsep dari Bapak Pendidikan kita atau KHD, perubahan atau paradigma belajar yang harus kita perhatikan ya terkait dengan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Bahwa KHD berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang kepada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam adalah kekuatan atau potensi ya, atau keadaan diri kita secara alamiah
atau idiosinkratik melekat pada diri masing-masing individu. Ini adalah kodrat alam. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan kodrat zaman itu adalah kekuatan atau potensi keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Ya, ini yang ditekankan ya di apa namanya paradigma dari Bapak KHD atau Ki Hajar Dewantara itu adalah ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kita melaksanakan mendidik putra-putri kita di sekolah. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman ini yang penting karena perkembangan zaman yang sangat cepat ini yang perlu kita sikapi, sehingga kodrat zaman itu adalah bagian yang tidak kita bisa pisahkan dalam kita membina bersama dengan putra-putri kita. Kemudian yang kedua, bahwa di harus kita pahami juga sesuai dengan konsep dari Ki Hajar Dewantara itu adalah bahwa sekolah ya, itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam. Sehingga kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang aman, nyaman, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid akan tumbuh dengan baik. Ya. Dan kalau di KHD ini kita tentu terkait dengan bagaimana karakter yang harus kita tumbuhkan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini perubahan paradigma yang kedua, jadi sekolah itu adalah ibarat tanah atau tempat untuk bercocok tanam ya. Jadi anak-anak kita harus diberikan fasilitas, harus kita jaga, kita lindungi, harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita ini bisa bertumbuh kembang sesuai dengan yang diharapkan ya. Dan yang selanjutnya adalah bahwa kita sebagai seorang guru ini kita punya tanggung jawab bersama-sama bagaimana kita menciptakan lingkungan positif ya yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter yang baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, ini mindset atau perubahan yang harus kita rubah ya. Jadi yang pertama yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan mindset atau perubahan paradigma. Sehingga anak-anak kita, putra-putri kita di lembaga itu akan bertumbuh dan kita biasakan dengan kebiasaan sehingga nanti akan menjadi budaya positif di lingkungan belajar dan juga baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini perlu kami sampaikan juga yang terkait dengan beberapa atau kesalahan konsep
terkait dengan teori kontrol ya. Yang pertama bahwa kadang kita menjadi seorang guru itu kita bisa mengontrol semuanya. Jadi itu miskonsepsi. Jadi hanya ilusi ya, bahwa guru itu dapat mengontrol murid ya. Yang sebenarnya bahwa ya murid itu ya apa namanya atau kesadaran dirinya, kesadaran pribadi itu yang harus yang kita harapkan sehingga anak-anak itu kalau sudah bisa mengontrol dirinya, insya Allah akan lebih mudah. Dan itu yang kita belajar bersama-sama, bagaimana kita bisa menumbuhkan kontrol anak-anak kita itu betul-betul datang dari dirinya sendiri. Kalau selama ini mungkin masih guru ya yang mengontrol. Dan ini kalau masih guru itu hanya takutnya kepada guru dan itu miskonsepsi ya. Jadi kalau ada seorang guru mengatakan bahwa saya bisa mengendalikan anak itu, ya mungkin saat itu mungkin anaknya menurut, tapi ketika tidak ada gurunya ya sudah berbeda lagi ceritanya. Oleh karena itu memang bagaimana kita bisa menyadarkan anak-anak kita terkait dengan kemampuan apa namanya motivasi intrinsiknya anak-anak. Jadi ilusi ya. Jadi kalau ada guru yang mengatakan saya bisa ngapain aja sama murid, nah itu berarti itu hanya ilusi. Itu hanya ilusi. Miskonsepsi yang kedua terkait dengan teori kontrol itu bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu hanya ilusi. Ini yang mungkin masih banyak kita dengarkan dan kita juga masih seperti itu. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat itu miskonsepsi terkait dengan teori kontrol yang adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Ini yang kita lakukan juga sebagai seorang guru itu ya. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus responnya realitas ya. Kebutuhan kita sama. Kemudian kalau teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya yang adalah setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Oleh karena itu di budaya positif itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengubah paradigma ya. Mengubah paradigma. Ini yang paradigma yang lama mungkin kita berharap murid kita belajar yang sama seperti yang kan realitanya kan berbeda, kemampuannya berbeda, cara berpikirnya berbeda, cara belajarnya juga berbeda. Sementara kita ketika kita mengajar anak-anak kita itu mau menganggap ya kita hanya menggunakan satu cara ya, menganggap bahwa ya sama semua anak-anak kita. Ini yang keliru ya yang perlu kita luruskan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang masih kita lakukan ya. Jadi ketika anak melakukan perbuatan kesalahan, itu kita langsung menjustis ya pada anak-anak kita. Ya bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Padahal dari kontranya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya pasti semua orang ketika berperilaku itu pasti ada tujuan. Kemudian terkait dengan yang kontrol yang tadi disampaikan di atas tadi ya, bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Ya, ini kan stimulus ya.
toh realitanya hanya kita sendiri sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita. Jadi oleh karena itu terkait dengan beberapa kesalahan di kita, ya mari kita perbaiki, kita kita rubah ya terkait dengan miskonsepsi terkait dengan teori kontrol yang masih salah pada diri kita. Dan yang kedua adalah disiplin positif ya. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki arti tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, atau ancaman atau hukuman. Nah, ini yang kita berusaha bangun ya. Bagaimana siswa kita ini memiliki disiplin positif. Ya, kalau anak-anak kita sudah memiliki disiplin positif yang baik, maka anak-anak kita ini sudah tumbuh kesadaran dirinya ya. Baik itu dalam belajarnya, dalam mengikuti kegiatan dan sebagainya. Ini yang baik diawasi atau tidak, baik ada reward atau tidak, baik ada hukuman atau tidak. Itu kalau anak-anak kita sudah memiliki kesadaran untuk penerapan disiplin ini sudah luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sebagai seorang pendidik ya, tujuan dari pendidikan yang kita laksanakan itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku, ya, bertingkah, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi itu motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Yang kita harapkan, yang kita coba ingin membangun ya. Bukan motivasi yang datang dari luar atau X. Sehingga kalau anak kita memiliki motivasi intrinsik ya, dalam perubahan perilaku, salah mereka akan berubah ke arah yang lebih baik. Ini tujuan dari pendidikan pendidik ya, tujuan dari kita pengen menciptakan anak-anak kita yang memiliki disiplin diri, disiplin diri. Kemudian kita lanjutkan, ini ada game ya, kita langsungkan saja. Nah, ini makna disiplin ya, disiplin positif. Jadi ketika mendengar kata disiplin, ini tentunya bagi Bapak Ibu mungkin akan terbayang untuk menjadi seorang murid atau pengikut, harus betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan yang ekstrinsik. Dan tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian tadi di atas sudah kita sebutkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai yang disepakati bersama ya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya.
Ini beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ya. Yang pertama adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berakhlak mulia, dan berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini ada dari PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Yang life skill yang dapat dipercaya, lurus, kemudian pendengar yang aktif, ya, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik kepada orang lain. Bapak Ibu, ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sementara di kurikulum Merdeka, yang harus kita nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak kita adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar ya manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, termasuk ini kita sampaikan ya agar kita memahami ya, bahwa anak-anak kebutuhan hidup termasuk anak-anak kita. Ini kalau kita terkait dengan terkait dengan anak-anak kita, tentunya ada keamanan ya, kemudian kepedulian, berbagi, kerjasama, yang penguasaan ya, pemimpin, mereka berprestasi, diakui, didengar, harga diri. Kemudian yang kebebasan yang mandiri ya, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kesenangan ya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini yang 5 kebutuhan dasar manusia, sehingga dengan kita mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita sebagai seorang pendidik tentunya kita bisa melihat, bisa anak-anak kita ini ketika dalam KBM dan lain sebagainya ya kita harus perhatikan ya. Makanya sekarang di sekolah-sekolah kita itu harus ada jok, ada ice break ya, agar mereka anak-anak kita ini kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Ada 5 hal ini. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan ini 5 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ini teorinya dari Gosen dalam bukunya ya, terkait dengan disiplin. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi di Gianni Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ini mempelajari 3 hal ya, ada motivasi
motivasi eksternal dan juga motivasi dari dalam diri anak atau motivasi intrinsik. Jadi kalau anak-anak kita itu ketika melaksanakan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berarti motivasi anak kita itu masih berasal dari luar atau eksternal, ya. Kemudian yang kedua, kalau anak-anak kita ini melakukan sesuatu atau ketika belajar atau apapun ya, sesuatu itu anak kita itu orientasi atau tujuannya ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, maka itu juga motivasinya dari eksternal. Makanya di program penggerak itu reward penghargaan itu bukan hal yang baik untuk anak-anak kita, ya. Dan yang ketiga ini yang paling bagus ya Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harus kita bangun, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau anak kita misalnya datang ke sekolah dengan tepat waktu itu karena pribadinya, karena ingin menghargai dirinya, ingin menghargai waktu, ingin menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah salah satu anak-anak kita ini berarti sudah punya motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Ini yang harus kita bangun. Bagaimana kita bisa membangun, ya, mendidik anak-anak kita ini bagaimana motivasi itu bisa datang dari dirinya sendiri. Ini ya, kemudian motivasi perilaku manusia tadi sudah ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini adalah motivasi ekstrinsik. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, berarti itu adalah motivasi intrinsik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau reward atau penghargaan dari siapapun. Ini tujuan dari kita, bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa mendidik anak kita agar memiliki disiplin positif. Nah, ini ada cerita juga, jadi ini saya bacakan ya. Jadi sebagai seorang guru, saat Anda mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Ya. Ini kalau motivasi datang, Bapak Ibu guru datang kelas tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau tidak ingin dapatkan surat peringatan, ini kan ini juga masih motivasi dari luar atau motivasi eksternal ya, dari eksternal. Kenapa? Karena hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan dapat penghargaan sebagai atau guru berprestasi. Yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seorang guru, dari atasan atau dari orang lain.
Atau Anda ingin jadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh. Nah, kalau yang di bawah ini otomatis ini adalah motivasi intrinsik ya. Jadi kalau kita hadir di sekolah memberikan keteladanan dengan tepat waktu ya, itu adalah karena kita ingin menghargai diri sendiri, menghargai murid, menghargai dan ingin menjadi contoh teladan bagi anak kita. Ini termasuk motivasi intrinsik. Ini contohnya saja. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Nah, apabila ada suatu pelanggaran peraturan, tentunya akan ada sesuatu yang harus terjadi. Ini bagi Bapak Ibu mungkin yang dua dan tiga ini mungkin masih sedikit sekali ya. Yang paling banyak Bapak Ibu di lembaga Bapak Ibu itu adalah yang nomor satu, hukuman ya. Atau yang konsekuensi dan restitusi mungkin Bapak Ibu masih, yang restitusi mungkin juga masih ada yang asing ya, mendengar kata-kata restitusi gitu ya, dan konsekuensi ya, itu. Nah, ada tiga ini ya. Yang pertama adalah hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Nah, ini pasti. Jadi kalau sifatnya itu menyakiti anak kita, baik berupa fisik maupun psikis, itu berarti hukuman. Atau murid anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu terencana, sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan. Ini konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu, ini yang paling bagus ya. Ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sekilas terkait dengan pelanggaran peraturan ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan yang keenam Bapak Ibu, posisi kontrol guru ya. Jadi di modul ini ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah penghukum. Ya, jadi penghukum. Ya. Nah, ini di bawah sini sudah ada beberapa contoh ya, kata-kata yang kita bisa melihat, oh, kita juga bisa merefleksikan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Oh, saya itu ketika ingin menjadi penghukum, jadi teman, menjadi pembuat rasa bersalah, atau manajer. Nah, kita bisa lihat. Jadi kalau yang penghukum itu biasanya dengan suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah, itu berarti salah satu indikator kita apa posisi kita sebagai seorang penghukum. Patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja. Nah, ini salah satu kata-katanya ya. Kemudian dampaknya kepada murid ini ya, atau hasil kepada atau dampak ya, dampak pada murid itu ya, kemungkinan murid marah, dendam ya, atau malah anak-anak kita itu bersifat agresif. Ini kalau menghukum. Dan yang kedua,
posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ini, jadi guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat Yolanda merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya. Ya, memelas ya, merasa bermain. Kemudian hasilnya, kalau kita posisi kita sebagai merasa bersalah, ini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini hasil. Ini dampaknya. Jadi kalau biasanya kamu apa tidak kasihan, saya sudah capek-capek mengajar dan sebagainya. Itu salah satu contoh ucapan ya. Ucapan. Jadi Bapak Ibu untuk indikator ya, salah menghukum pembuat rasa bermasalah ini termasuk yang apa namanya ya kurang ya harus kita hindari ya, menjadi seorang guru. Karena dampaknya tadi kepada anak didik kita ini tidak begitu baik ya. Kalau penghukum tadi kan menjadi dendam, bersifat marah kepada kita. Yang bersalah itu tadi, murid akan bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kalau sebagai seorang atau teman ya. Ini pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ciri-cirinya ramah, akrab, canda, kalau bahasa tubuhnya yang merapat pada murid, mata, dan lain sebagainya. Ini apa dampaknya kepada anak-anak kita? Murid akan merasa senang, akrab ya dengan bapak guru. Ini termasuk dampak yang positif ya. Hanya saja mungkin ada sisi negatif ya. Ada negatifnya apa? Yang pertama menjadi tergantung kepada guru ya. Bila ada masalah yang merasa dia bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ini yang dampak negatifnya ya. Karena sudah apa ya? Mungkin murid anak-anak merasa terlindungi kalau kesahnya bisa didengarkan. Ini yang ketiga, yang keempat ini sebagai pemantau. Nah, pada posisi memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kalau posisi pemantau ini ada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya. Kemudian namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, kalau dari sisi nada suaranya datar, hidupnya juga normal. Dan dampaknya kepada murid kita, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Kenapa? Harus melaksanakan konsekuensi karena anak melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini konsekuensi. Jadi ketika ada peraturan yang dilanggar oleh anak-anak itu, maka di peraturan kelas ya ada konsekuensi. Tetapi konsekuensinya yang sesuai dengan apa ya? Sesuai atau yang mengandung pembelajaran. Contohnya kalau misalkan ada pelajaran apa matematika atau pelajaran IPA atau pelajaran lainnya, kemudian anak-anak itu telat datang berapa menit datangnya, maka konsekuensinya itu ya tidak nyapu, tidak di luar kelas, tapi konsekuensinya adalah
mereka diberi waktu selama dia meninggalkan itu untuk belajar matematika atau bahasa yang materi yang ditinggalkan tadi. Itu konsekuensi ya. Jadi konsekuensinya harus linier dengan peraturan yang dilanggarnya. Kalau misalnya datang tepat waktu, hukumannya apa? Konsekuensinya itu menyapu itu kan enggak tidak linier. Nah, ini yang harus diperbaiki. Atau lari-lari yang tidak jujur, ya. Jadi dampaknya ini murid memahami konsekuensi. Dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Karena sudah disepakati ya, kalau di peraturan itu sudah ada kesepakatan antara siswa dan guru terkait dengan kesepakatan atau peraturan kelas. Ini yang keempat ya Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Dan yang kelima Bapak Ibu, guru posisi kontrol sebagai manajer. Ya, manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini dampaknya kalau kita berpikir manajer, apa yang kita yakini, ini kembali ke keyakinan kelas. Jadi ini sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau pemantau tadi peraturan ya, tapi kalau keyakinan itu posisi kita sebagai seorang manajer. Ini contohnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu sudah memperbaikinya? Dan lain sebagainya. Jadi kalau manajer ini bagaimana kita guru bersama murid itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid atau mengarahkan murid anak-anak kita ini agar dapat menemukan solusi atas persoalan permasalahannya yang dihadapi oleh anak-anak kita. Nah, ini Bapak Ibu saya sampaikan terkait dengan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kalau penghukum itu hormat pada bendera selama 1 jam. Ini berarti posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Kemudian kalau Bapak Ibu guru ketika melihat muridnya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kemudian Bapak Ibu gurunya menanyakan berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Ini termasuk membuat merasa bersalah. Ya, tadi sudah saya sampaikan di atas tadi. Dan kalau ayo dong ikuti aturan. Tolong bantu Ibu Bapak ya sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini sebagai teman. Kalau pemantau kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang kembali. Ini kalau sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu? Ini ya, jadi kesalahannya apa dan bagaimana kamu perbaiki. Jadi sampai anak mencari solusi. Permasalahan kenapa atributnya tidak lengkap saat upacara.
Nah, halo, cek Bapak Ibu. Ini yang pertama bisa ditebak Bapak Ibu. Cek Bu Linda, Bu Alfi. Ya, Pak. Yang posisi ini sebagai apa posisinya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa masuk anu ya? Pembuat merasa bersalah ya ini? Membuat rasa membuat rasa bersalah. Bersalah. Mana Bu Alfi? Bu Alfi apa Bu Alfi? Ya, ini ya, membuat rasa bersalah. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau ini apa Bu? Kalau ini, oh ya, apa posisi pemantau ya? Kalau yang atas tadi, yang atas ini. Yang atas Kalau apa? yang atas saya itu nebaknya posisi pembuat merasa bersalah. Kalau yang bawah, Oh, menurut saya lah itu posisi pemantau. Maaf Pak, baru belajar nih. ya nanti yang ini terakhir. Coba yang kalau yang ini, ayolah. Ini sebagai apa? Bapak Ibu, monggo yang lain bisa Bu Alfi, Bu Alfi. Brosi nih, brosi. Bu Linda nih, Bu Linda. Iya saya Pak. Ya apa ini? Kalau yang ini apa ya? Masa lupa. Teman, Ini, Pak. Demi teman. Teman. ayo Posisi teman teman. ini. Teman itu. Ya teman. Kalau yang ini, Penghukum ya ini. hmm, Ya, posisi penghukum ini kan. Tulisannya ketutupan fotonya ini. masa kelihatan. Yang separuh ketutupan. Masa kelihatan. Terbuka, rubah Ibu. Hmm. Kita ulang dari atas ya, Bapak Ibu. Ini saya kecewa tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau yang membentak-bentak itu ini membentak apa? Bu? Kamu tidak pernah. Sebagai apa Bapak Ibu yang membentak-bentak? Kalau yang Penghukum ya. bentak tadi Ya. posisi penghukum ya. Kalau ini apa rencanamu? Manajer. Ya, cocok Manajer. ya. Bu Rosi, judge. Kata kuncinya dia apa? Jadi dia berusaha untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Kalau Azulah ini sebagai teman. Kalau yang ini apa, Bu? Kamu tidak melihatnya. Ini Apa juga saja sebagai ya, Pak? Tadi lupa peng, soalnya. ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Ini penghukum atau Penghukum ini. konsekuensi? Peng, penghukum. Ini Penghukum. kalau kalau Konsekuensi. kalau konsekuensi gimana? Kamu tidak pernah mengerjakan tugas, jadi kamu harus mengerjakan tugas. Baik. Jadi kalau yang bentak-bentak itu tadi adalah penghukum. Tunggu Bapak Ibu terkait dengan posisi 5 posisi kontrol. Ada 5, saya ulangi lagi. Yang pertama sebagai kenapa tadi? Yang pertama Penghukum. penghukum, Pembuat pembuat merasa rasa bersalah. bersalah. Yang ketiga itu Posisi teman. teman. Yang keempat Pemantau. pemantau. Yang kelima Manajer. manajer. Yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Menurut Manajer. saya manajer. Paling bagus manajer. Bawahnya manajer, Teman. bawahnya Bawahnya. pemantau ya. Jadi Pemantau. yang pemantau itu yang itu. Jadi Bapak Ibu punya peraturan kelas.
Nah, ketika anak tidak melaksanakan peraturan, maka dia harus melaksanakan konsekuensinya. Oke, ya. Alhamdulillah ini sudah, ya semoga nanti setelah ini Bapak Ibu bisa menerapkannya. Yang ketujuh itu terkait dengan keyakinan kelas. Jadi ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Kalau peraturan apa Bapak Ibu? Peraturan. Jangan, oh, peraturan. Kira-kira di sekolah kita, jangan Bapak Ibu sudah membuat peraturan ya? Peraturan. Halo. Kalau Bu Rosi kelasnya peraturannya apa Bu? Saya, halo. Halo. Bu Ati mana Bu Ati ya suaranya? Bu Linda. Oke, siap. Tipun, Mbak. Peraturan di kelas jenengan yang sudah buat peraturan pemahaman. Oke, selama ini saya taunya peraturan, Pak. Saya belum tahu namanya keyakinan. Tapi di kelas kami sudah ada peraturan itu. Misalnya Peraturannya. tidak telat masuk ke dalam kelas. Kemudian ketika diajar mendengarkan. Tapi itu semua kami buatnya juga bersama-sama dengan murid kami, Pak. Ya, Begitu. ya. Jadi peraturan, bedanya peraturan dengan keyakinan apa Bu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Bedanya? Ya. Belum, nyimak dulu aja, Pak. Jadi bedanya kalau keyakinan itu adalah apa ya? Jadi aturan yang dibuat itu di saat atau berdasarkan nilai-nilai atau apa ya? Aturannya itu tuh inilah apa namanya? Disarikan dari peraturan. Jadi peraturan itu kan masih menggunakan kalimat-kalimat yang negatif, ya. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan negatif ya. Karena ketika ada jangan itu pengen anak-anak itu mencoba. Jangan membuang sampah sembarangan maka masih ada. Nah, kalau keyakinan itu adalah merubah kata-kata dari yang negatif menjadi positif. Jadi positif. Menjadi positif. Atau keyakinan itu akan kembali apa ya? Akan kembali kepada dirinya anak. Nah, saat ini kalau misalkan saya tanya itu panjenengan pakai helm itu karena takut ditilang polisi apa ya untuk melindungi keselamatan panjenengan. Nah, itu juga kalau jenengan itu setengah di tingkat polisi itu berarti bukan keyakinan, tapi itu peraturan. Tapi kalau misalnya kita pakai hal itu karena keselamatan, melindungi keselamatan kita, itu berarti keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah eh, apa namanya yang kita gunakan itu adalah kalimat-kalimat yang positif ya, yang positif. Nah, makanya mengapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya tadi karena kalau peraturan tadi ya masih bersih dari sisi eh, kalimatnya itu masih negatif. Yang kedua itu masih apa namanya motivasinya itu bukan motivasi yang dari anak-anak, dari diri anak itu. Ini, nah
pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini ya, jadi terkait dengan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, yang ke-8 itu adalah segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu dikembangkan oleh pakar pendidikan. Tadi di atas tadi, Diana Gosen, berdasarkan teori kontrol William Glasser. Ini restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keluarga mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi di atas tadi sudah kita sampaikan ya, mulai dari teori kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian tadi 5 posisi kita sebagai seorang guru. Jadi kalau Bapak Ibu berposisi sebagai manajer, tentunya Bapak Ibu akan menerapkan segitiga restitusi ini. Kenapa ya? Karena ketika yang manajer tadi kan bagaimana anak bisa menggali, bisa mencari persoalannya sendiri, tetap bisa menyelesaikan sendiri dengan bantuan kita. Nah, ini di segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita bisa anak-anak kita ini bisa mencari solusi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak kita. Nah, jadi segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang pertama mandiri dan murid yang bertanggung jawab. Jadi, dan restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini segitiga restitusi, satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Ini ada 3 tahap ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini contoh-contoh bagaimana nanti kita bisa ketika melaksanakan percakapan atau coaching ya bersama dengan anak-anak kita, ini prinsipnya ada 3. Yang ketika kita di tahap yang pertama di menstabilkan identitas ini, kira-kira pertanyaannya ini ya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, dan lain sebagainya. Ini berarti saat itu kita menstabilkan identitas. Ini kalau validasi tindakan, nah ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, dan lain sebagainya. Ini kemudian menanyakan keyakinan ini. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu, kamu ingin menjadi seperti apa, untuk caranya bagaimana. Nah, ini terkait dengan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah itu ya tadi diseminasi terkait dengan budaya positif. Ya, sebelum saya akhiri,
monggo Bapak Ibu silahkan untuk mungkin kalau ada yang mau disampaikan ya 1 atau 2 saja, monggo saya persilahkan. Saya bertanya, Pak. Monggo Bu Linda silahkan. Ini saya perlu buka video nombotan. Semoga Bu dibuka aja videonya. Oke. Oke, terima kasih. Ini tadi pemaparannya cukup lengkap sekali. Oke, sangat bagus. Dan kami juga mendapatkan banyak ilmu terkait dengan presentasi hari ini. Ini tadi Bapak saya baru tahu terkait dengan 5 posisi kontrol ya. Karena selama ini kan kita tahu hanya sebagai posisi penghukum saja. Jadi semuanya itu tentang penghukum. Karena Nggih. kan tentunya kodrat manusiawi ya, karena ketika dia sudah marah-marah dengan muridnya itu sudah merasa eh, gimana ya, merasa mantep gitu loh. Oh, nek tak marahi nanti murid saya pasti akan apa itu apa sudah sembuh lah nakalnya kalau dia kayak gitu. Dan kemudian saya melihat di sini kan ada posisi manajer, sangat bagus sekali terkait dengan posisi manajer. Tapi tentunya untuk menjadi posisi manajer itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, gitu. Jadi hal-hal seperti ini kan kita taunya dari guru penggerak ini. Lantas bagaimana sekarang saya mau minta triknya saja, bagaimana kita sebagai seorang guru itu bisa menjadi sebagai posisi manajer di sini, karena selama ini di dunia pendidikan itu masih banyak menggunakan posisi penghukum ketika anak-anaknya itu berbuat salah. Begitu saja Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Linda, pertanyaan yang luar biasa dari Bu Linda terkait dengan manajer ya, terkait dengan posisi kontrol yang ditanyakan adalah terkait dengan bagaimana seorang guru nanti bisa berada di posisi sebagai manajer dari 5 dari penghukum sampai dengan manajer. Tentunya di kita sebagai seorang guru ya, memang harus terus belajar dan belajar ya, karena memang perkembangan dan lain sebagainya itu memang sangat luar biasa. Jadi kalau menurut saya Bu Linda, jadi insya Allah yang manajer ini juga bukan hal yang tidak mungkin untuk kita terapkan di sekolah ya, di sekolah ya. Mungkin yang saat ini itu karena memang kebiasaan kita. Jadi oleh karena itu kalau saran saya, jadi kalau yang manajer ini kan tadi ya, kalau sudah saya sampaikan di segitiga restitusi mengarahnya ke sana. Jadi guru yang posisi kontrolnya di manajer ini pasti dia pendekatannya dengan menggunakan teori dari restitusi. Ya karena bersama kan memang perlu banyak belajar ya. Bagaimana nanti Bapak Ibu bisa belajar, bisa mencoba belajar untuk berposisi menjadi seorang manajer, sehingga nanti kalau Bapak Ibu sudah punya keinginan, punya niat ini ya, punya motivasi itu salah akan bisa. Jadi memang perlu kesabaran, dan ini kalau manajer itu tentunya kita juga tidak pengen cepat-cepat anak kita berubah. Jadi misalnya hari ini Bapak Ibu sudah ngobrol atau sudah kucing dengan anak putra putri Bapak Ibu, kemudian besok berubah, tidak mungkin. Perlu kesabaran. Perlu kesabaran sehingga nanti anak-anak kita itu bisa berubah. Jadi kalau saran saya yang pertama harus banyak diluruskan niatnya, dan yang kedua adalah banyak belajar, banyak berlatih, sering dipraktekkan dengan ngobrol bersama dengan anak-anaknya,
dengan 3 hal tadi. Kemudian yang kedua juga dibuat keyakinan kelasnya ya, keyakinan bukan hanya peraturan tapi keyakinan kelas. Nilai-nilai yang perlu disepakati, nilai-nilai yang baik perlu disepakati dan diterapkan di kelas. Sehingga kalau itu dibuat, insya Allah kita bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Dan ketika berposisi manajer, maka penyelesaian kasusnya tadi seperti kita gunakan restitusi. Kita gunakan restitusi, ya seketika restitusi. Ada 3 hal tadi ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan 3 hal itu mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menjaga keyakinan. Tadi juga sudah kita sampaikan kira-kira obrolan apa yang disampaikan ketika menstabilkan identitas tadi sudah. Kemudian obrolan apa ketika validasi tadi sudah saya sampaikan juga. Dan yang ketiga tadi terkait dengan bagaimana menanyakan keyakinan. Ini untuk memberikan penguatan kepada anak kita dan mencari solusi. Ingat, kita juga harus bersabar ya Bapak Ibu. Terkait dengan itu kita juga harus bersabar. Jadi solusi atau persoalan itu datangnya dari anak, bukan dari kita, bukan dari kita. Sehingga ya mungkin kalau ini kadang kita kurang bersabarnya di sini. Kita kurang bersabar mendengar, kita kurang sabar. Kadang mungkin satu hari hari itu mungkin belum ketemu anak itu mau apa yang dilakukan juga belum tahu ya. Khususnya untuk anak-anak di SD itu, jadi perlu kesabaran. Insyaallah kalau Bu Linda tadi bisa komitmen, bisa tetap belajar, kemudian belajar mencoba dan yang keempat tadi perlu kesabaran yang powerful agar nanti solusi itu datangnya dari anak-anak kita. Begitu ya Bu Linda. Oke Pak, matur nuwun jawabannya. Ya, nanti kita belajarlah untuk menjadi posisi manajer ini sehingga pendidikan yang berpihak kepada anak itu ketika anak-anak di sekolah itu merasa nyaman dan aman. Gitu. Nggih, matur nuwun. Betul ya, sepakat ya dengan Bu Linda. Ada yang mau disampaikan lagi? Monggo kalau ada Bu Alfi kalau ada. Bu Rosi, ada lagi Bu Rosi? Oke. Oke. Suara saya terdengar nggih? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Oke, wabarakatuh. terima kasih atas pemaparan dari Ustadz Suyatno tadi nggih. Saya cuma mau bertanya Ustadz tentang bagaimana trik atau cara untuk menguatkan karakter anak. Jadi ini trik atau cara yang kira-kira itu karakter anak itu bisa tumbuh itu bagaimana Ustaz? Caranya. Itu mohon dari saya. Oke, terima kasih. Jadi Betul. yang ditanyakan Bu Alfi itu terkait dengan cara ya, atau trik ya. Teori kontrol. Iya. Teori menguatkan karakter kepada anak kita. Jadi Bapak Ibu, kalau di program PGP itu kita juga pernah mempelajari apa ya, gunung es itu ya. Jadi kalau gunung ibaratnya itu, jadi gunung es itu kan yang nampak itu hanya 20%-nya aja yang ada di permukaan air laut itu ya. Jadi jangan bisa bayangkan, jadi gunung itu yang kelihatan itu hanya 20%. Sedangkan yang 80% itu tidak kelihatan. Atau dari permukaan laut ke dasar laut ya. Tidak kelihatan. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Jadi apa namanya? Ini ya. Jadi
yang nampak itu, yang nampak atau bawah apa, yang bawah alam sadarnya anak-anak itu ya. Jadi alam sadarnya anak-anak itu hanya 20%. Nah, 80% itu adalah bawah sadar. Bawah sadar. Nah, oleh karena itu salah satu cara untuk menumbuhkan karakter di teori itu ya harus apa namanya, kita kita bukan hanya bermainnya di 20%, tapi kita harus ke 80% yang bawah sadar itu. Yang 80% itu akan muncul ke alam sadar, yang 20% itu ketika Bapak Ibu guru itu adalah dalam rangka untuk apa namanya, kalau misalnya pengen menumbuhkan karakter, maka salah satunya adalah dengan banyak melakukan kegiatan pembiasaan kepada anak-anak kita. Ya, jadi misalkan pengen putra putri kita itu berjabat tangan, ya harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Karena nanti kalau pembiasaan itu dilaksanakan secara berulang-ulang, kontinu, konsisten kepada anak kita itu, maka itu bisa menjadi budaya. Jadi dari pembiasaan menjadi budaya. Nanti kalau sudah budaya itu bisa menjadi karakter, ya. Jadi awalnya begitu. Jadi harus yang pertama harus kita kegiatan pembiasaan itu kan yang bisa kita tanamkan yang di alam sadarnya anak itu ya, pembiasaan setiap hari. Nah, kalau sudah pembiasaan itu bisa menjadi budaya. Kalau sudah budaya itu anak-anak akan menjadi kebiasaan pembiasaan dan bisa menjadi budaya positif di sekolah. Atau kalau pengen karakternya bagus, ya insya Allah akan bisa, yang penting konsisten. Yang kedua adalah keteladanan, ya. Keteladanan dari Bapak Ibu guru tentunya ini menjadi kunci utama. Di setelah pembiasaan itu adalah keteladanan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Salah begitu, Bu Alfi. Monggo kalau ada yang mau menambahi terkait dengan bagaimana menumbuhkan karakter. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup ya waktunya untuk diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Semoga nanti bisa kita lanjutkan di event-event yang lainnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir secara daring pada siang hari ini. Semoga materi atau budaya positif ini nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga bisa berdampak kepada putra-putri Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Salamatan, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, monggo saya terima kasih bisa live dari ruangan ini. Oke, matur nuwun.